Saudara-saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh, dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur lebarkan musuh itu, maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Satu kabupaten misalnya saya sebutkan Kabupaten Ciamis, ketika Anies Rashid Baswedan mau mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta di tahun 2017, itu ada gerakan yang munculnya dari Kabupaten Ciamis, Islam. Nanti dibilang nggak Islam. Saya orang Islam. Naik haji saya udah 2 kali, umroh saya udah 3 kali. Ada yang mengatakan saya tidak Islami. Kita katakan tadi ada beberapa, masih ada orang-orang yang berkeliaran di Indonesia ini, sudah darahnya, dagingnya, tulangnya, sumsumnya sudah sepenuhnya membenci kepada pemerintah. Teman-teman yang saya hormati dan hamba Allah yang saya banggakan, kemarin saya mengupload sebuah video terkait dengan safari politik Anies Rashid Baswedan yang belum mampu menunjukkan mendongkrak elektabilitasnya sebagai calon presiden 2024. Dan akibat daripada video tersebut, banyak sekali komentar terkait dengan video yang saya upload. Cenderung mereka tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh lembaga survei. Nah, teman-teman yang saya hormati, kenapa saya berbicara elektabilitas Anies tidak didongkrak dengan safari politik yang begitu panjang? Karena memang di 2023 ini elektabilitas Anies itu cenderung mengalami penurunan. Terlebih ketika kemarin Pak Joko Widodo bersama Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di acara yang sama ketika panen raya. Itu publik menilai seolah-olah Prabowo dan Ganjar atau Ganjar dan Prabowo itu sedang diendos oleh presiden. Nah, pasca itulah kemudian salah satu faktornya panen raya itu, kemudian elektabilitas Prabowo mampu menyalip Anies Rashid Baswedan. Dan Anies tidak ada endorsement dari siapapun pada tragedi itu. Jadi survei itu kan berbicara hari ini gitu. Jadi bukan berbicara nanti 2024, bisa saja 2024 Anies menang, mungkin besok ada faktor lain, atau bulan depan ada faktor lain dan lain sebagainya. Tapi untuk hari ini hasil survei mengatakan demikian. Jadi teman-teman jangan dulu marah, karena masih ada kesempatan baik bagi Anies, baik bagi Ganjar, baik bagi Prabowo untuk merubah hasil survei tersebut besok gitu. Misal ada ada program ataupun juga ada skema yang dilakukan oleh Anies sehingga menggemparkan masyarakat, kemudian masyarakat menjadi kagum, yang tadinya benci jadi suka. Kan masih ada waktu untuk merubah hal itu begitu. Bukan merubah hasil surveinya, nggak bisa. Itu harus disampaikan sepenuhnya kepada masyarakat. Jika hasil surveinya demikian, ya demikian. Justru kalau misalnya saya menyampaikan kepada Anies bahwa Anies unggul, itu Anies terbodohi, dia geraknya jadi salah nantinya. Karena survei kan begini, ilustrasinya teman-teman, survei itu awal mulanya sebetulnya bukan kebutuhannya bukan hanya untuk menjadikan seseorang menjadi pemimpin, enggak. Bisa dilakukan untuk sebagai produk makanan, produk minuman, barang elektronik dan lain sebagainya. Jadi perusahaan juga bisa melakukan survei agar usaha yang dilakukan itu betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh pasar begitu. Misal begini, ini produk sabun, sudah keluar nih produk sabun. Saya sebagai pengusaha ingin mengeluarkan produk sabun. Nah, sebelum saya mengeluarkan produk sabun, agar masyarakat lebih mencintai produk sabun saya daripada produk sabun yang ini, maka saya survei dulu ke masyarakat. Apa kelebihan daripada sabun yang ini? Misal kelemahannya lengket di tangan atau kasar di tangan, panas di tangan. Kemudian sabun yang ini misal harganya tinggi, kemudian juga nodanya susah untuk dihilangkan. Nah, saya sebagai perusahaan yang ingin berbisnis sabun harus mampu mengalahkan sabun-sabun yang ini. Maka saya harus membuat sabun yang harganya ekonomis, kemudian juga tidak lengket di tangan, tidak panas di tangan, kemudian juga mampu menghilangkan noda walaupun tidak dikucek misalnya demikian. Nah, survei pun demikian. Jadi kalau saya berbohong terkait dengan sabun ini, maka saya akan mengeluarkan sabun yang
abal-abal, kemudian juga yang nantinya tidak akan laku di pasaran. Survei terhadap elektabilitas dan popularitas pun demikian. Jadi bukan berarti saya tidak pro terhadap Anies, kemudian saya pro kepada Ganjar, atau saya pro kepada Prabowo, atau mana sebaliknya misalnya. Tapi saya menyampaikan hasil survei memang demikian. Jadi nanti ketika Anies Rashid Baswedan mengalami penurunan, kemudian juga Anies Rashid Baswedan dikatakan lemah di Jawa Tengah, maka itu strategi untuk Anies agar nanti jika ingin mendongkrak elektabilitasnya di Jawa Tengah harus begini, begini, begini. Itu teman-teman. Jadi bukan ada tendensi lembaga survei dibayar rezim dan lain sebagainya, enggak gitu. Kemudian juga kenapa Anies Rashid Baswedan kalau elektabilitasnya rendah, tapi buktinya di setiap kabupaten kota ketika ada penyambutan selalu meriah. Nah ini teman-teman, sebetulnya salah. Tidak di setiap kabupaten kota Anies mengalami penyambutan, enggak. Jadi gini, eksekusi hasil survei itu minimal ada dua pendekatan. Pendekatan mobilisasi basis, yang kedua adalah pendekatan strategi komplementer. Kedua strategi ini harus dilakukan ketika hasil survei sudah muncul. Misal strategi mobilisasi basis itu seseorang, misal seperti contoh lah 2019, Pak Joko Widodo itu tidak melakukan penetrasi ke kandang lawan, tapi melakukan strategi mobilisasi basis, di mana Pak Jokowi karena tahu lawannya Pak Prabowo Subianto yang kuat di Jawa Tengah, di Jawa Barat, kemudian di DKI Jakarta, di Sumatera dan sebagainya, akhirnya Pak Joko Widodo lebih memilih penguatan mobilisasi basis. Beliau ngambil dari basis Nahdlatul Ulama begitu. Bisa juga nanti misal Pak Anies Baswedan mengambil strategi mobilisasi basis karena lemah di Jawa Timur, beliau bisa ngambil wakilnya dari Jawa Timur ataupun dari Jawa Tengah misalnya begitu. Nah, yang kedua adalah strategi komplementer. Komplementer itu Anies Rashid Baswedan kuat di basis geografis tertentu, misal di Jawa Barat, DKI Jakarta dan juga Sumatera. Nah, di Jawa Barat ada satu kabupaten yang secara dominan itu cenderung lebih menyukai Pak Prabowo dan juga Pak Anies Rashid Baswedan. Satu kabupaten misalnya saya sebutkan Kabupaten Ciamis, ketika Anies Rashid Baswedan mau mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta di tahun 2017, itu ada gerakan yang munculnya dari Kabupaten Ciamis, gerakan jalan yang dulu ke Monas 212, gerakan jalan kaki, di mana peserta aksi pada waktu itu munculnya dari Kabupaten Ciamis. Nah, maka strategi komplementer berlaku bagi Anies di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Ciamis, di mana secara geografis di Kabupaten Ciamis memang menyukai dan lebih memilih kepada Pak Prabowo Subianto ataupun ke Anies Rashid Baswedan begitu. Dan terbukti ketika kemarin Anies Rashid Baswedan ke Jawa Barat, khususnya ke Tasikmalaya, kemudian juga ke Kabupaten Ciamis, begitu banyaknya pendukung ataupun juga loyalis ataupun pecinta Anies Rashid Baswedan yang menghadiri menyambut Anies Rashid Baswedan. Padahal Anies mendatangi sekitar 5 tempat di satu kabupaten, di Huda 2, kemudian juga di Sirna Rasa, di Darussalam, di Al Hasan, kemudian di alun-alun. 5 tempat semuanya dipadati oleh masyarakat yang merindukan Anies Rashid Baswedan mengunjungi hal tersebut. Tapi belum tentu itu dilakukan ketika Anies Rashid Baswedan datang ke Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Karena secara geografis Anies lemah gitu. Nah, hari ini gerakan Anies atau safari Anies yang dilakukan itu adalah strategi komplementer. Beliau mengunjungi basis-basis gitu. Jadi di Jakarta, di Sumatera, kemudian di mana? Di Kabupaten Ciamis, di Jawa Barat gitu. Jadi wajar jika hasilnya yang dipublikasikan seolah-olah Anies Rashid Baswedan banyak pendukung dan seolah-olah hasil survei tidak sesuai dengan apa yang fakta di lapangan. Karena memang Anies Rashid Baswedan sedang memperkuat strategi komplementernya, penguatan basis-basisnya gitu, geografisnya begitu. Gitu. Dan kalau Anies misal terbukti kenapa Anies tidak menggunakan strategi penguatan basis misalnya? Karena memang hasil survei juga mengatakan Anies itu cenderung lemah di basis
Nahdiyin. Jadi kelemahan Anies itu makanya tidak menggunakan gerakan komplementer, lebih baik milih ke geografis tertentu yang di sana mungkin ada NU-nya, mungkin juga ada Muhammadiyahnya, tapi secara geografis beliau memang unggul gitu. Jadi menghadirinya yang geografisnya yang unggul Anies, zona hijau, zona birunya lah gitu. Birunya itu Anies, misal Ganjar merah gitu. Gitu teman-teman. Beda halnya dengan Prabowo ataupun juga Ganjar ataupun siapa Caimin. Beliau itu rata-rata strateginya strategi penetrasi lawan, menghadiri basis-basis yang kurang, basis-basis yang lemah. Saya tidak berharap hari ini mendapatkan suara dominan misalnya, tapi minimal mendapatkan suara tambahan yang tadinya 50 ya. Saya berharap 55 jadi 56, atau yang tadinya 5.000 ya berharap hari ini jadi 6.000 begitu. Teman-teman. Jadi itu karena buktinya beberapa kota kabupaten juga ada yang melakukan penolakan terhadap Anies, tapi tidak dipublikasikan masif sebagaimana Anies mempublikasikan dirinya diterima oleh banyak orang. Kan tidak sinkron juga. Anies menyampaikan ataupun juga pendukung Anies menyampaikan kepada publik bagaimana dia disambut oleh banyak orang, tapi dia tidak menyampaikan bagaimana ketika dia ditolak oleh banyak orang juga begitu. Harusnya kan sinkron. Berapa kan kita tidak tahu di rundown acara tim relawan tim sukses Anies itu ada berapa jadwal yang ditolak, ada berapa jadwal yang diterima, kan kita juga tidak tahu. Kita tahunya kan tiba-tiba Anies diterima oleh warga, itu pun ada penolakannya kan gitu. Jadi itu adalah hal yang wajar, dan ini adalah jawaban bagi teman-teman yang selalu meremehkan hasil survei, bukan menjelekkan si calon. Ingat teman-teman, tapi hasil survei itu sebagai alat, salah satu indikator untuk menjadikan si calon tersebut membuat strategi yang tepat gitu, tidak ugal-ugalan, itu aja. Jadi tidak ada tendensi ini rezim lah, ini dibayar siapa, karena survei memang dibayar. Bayangkan cari data selama berhari-hari ke lapangan tidak dibayar. Siapa yang mau untuk hari ini teman-teman? Gitu. Jadi semuanya logis, harus ngopi dengan responden, harus ngopi dengan RT, RW, bagaimana cara melobi mendapatkan data, itu bukan hal yang mudah. Dibayar wae capek, kamu lamun diberi gratisan gitu ta. Itu teman-teman. Jadi intinya adalah lembaga survei tidak ada hubungannya dengan antara dibayar dengan rezim ataupun tidak. Intinya lembaga survei menyampaikan data yang akurat sesuai dengan fakta yang diberikan oleh masyarakat hari ini ya. Jadi besok bisa saja berubah. Ya walau alam, mungkin besok Anies bisa menjadi 60% kan kita tidak tahu. Seperti halnya dulu ada satu sosok yang elektabilitasnya melejit, yaitu Pak Ridwan Kamil. Dimana ketika pada waktu itu orang yang tidak tahu terhadap Ridwan Kamil, ketika anaknya Eril wafat, kemudian viral headline di berbagai media pemberitaan, di media sosial, orang berempati, simpati kepada Eril, kepada Pak Ridwan Kamil. Akhirnya pasca kejadian tersebut, Pak Ridwan Kamil elektabilitas dan popularitasnya mulai meningkat begitu. Tambah lagi kemarin ada lagi gebrakan sebelum Ramadan, di akhir tahun bahkan Pak Ridwan Kamil gunting pita Masjid Al-Jabar, di mana sosok Ridwan Kamil yang dulu pernah disebut dengan figur atau orang yang cenderung dengan tanda kutip ya tidak pro terhadap Islam, lambang masjid ada tiganya, takbir dan lain sebagainya, dipermasalahkan. Hari ini mendirikan masjid terbesar di Jawa Barat, Al-Jabar, tidak dipermasalahkan. Dan itulah teman-teman, jadi teman-teman jangan terprovokasi oleh hal-hal yang sifatnya itu menebarkan kebencian, pembodohan dan lain sebagainya. Enggak diharapkan lah teman-teman. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.